Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Walhamdulillah wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Faqala tabarakallahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas nikmat yang melekat pada diri kita, karena nikmat ini, kata Ibnul Qayyim, akan hilang kalau tidak kita syukuri. Beliau mengatakan la yadumu ni'mah illa bisalasah. Nikmat ini tidak akan awet kecuali dengan 3 cara. Pertama bisyukrihi, disyukuri. Yang kedua bi tasarrufihi, dibagi-bagi. Kemudian yang ketiga bi naf'ihi, dimanfaatkan. Maka nikmat ini hubungannya sangat erat dengan syukur. Asyukur mausulah ilal mazid, dan syukur ini hubungannya sangat erat dengan tambahan nikmat. Artinya tambahan nikmat dari Allah akan terus Allah berikan selama hamba itu terus bersyukur. Dan Allah berikan 2 jalan. Inna hadainahu sabila, imma syakira wa imma kafura. Jalan syukur atau jalan kufur. Kalau milih syukur akan ditambah, kalau kufur akan diadab. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabat pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Yang amal kita tidak diterima oleh Allah sampai amalan kita selaras, sesuai dan cocok dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Fudail bin Iyad mengatakan, al-amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam tuqbal. Amal itu walaupun ikhlas tapi enggak cocok dengan Nabi, enggak diterima. Wal amal idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam tuqbal. Kebalikannya, sudah benar, cocok tapi tidak ikhlas, itu juga tidak diterima. Wa tuqbalul amal ma kana khalisan shawaban. Karena diterimanya amal itu harus ikhlas dan benar. Khalisan ma kana lillah. Yang disebut ikhlas itu patokannya adalah manakala 100% semata-mata hanya untuk Allah. Kemudian yang disebut benar, standarnya bukan kebanyakan orang, bukan perasaan, tapi beliau mengatakan makana ala sunnah, manakala di atas sunnah. Sehingga kalau ada sunnahnya, walaupun perasaan dan kebanyakan orang tidak melakukan, maka pasti benar. Dan kebalikannya, kalau tidak ada sunnahnya, pasti salah, walaupun semua orang melakukan. Jamaah rahimahullah, maka nikmat yang besar kita bisa kumpul di majelis ilmu, majelis yang dibarokai, karena majelis ini menjadi salah satu cara kita untuk dimudahkan masuk surga. Nabi mengatakan, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka usaha dia dalam menempuh jalan tadi, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, itu akan memudahkan dia untuk masuk surga. Imam Nawawi mengatakan, kenapa orang yang mau menempuh jalan mencari ilmu atau ngaji itu kemudian digampangkan masuk surga? Beliau mengatakan ada 3 alasannya. Pertama, dia faham rute tercepatnya untuk sampai ke surga, karena ngerti ilmu, ngerti jalur, ngerti rute. Sama orang yang paling cepat sampai tujuan itu yang paham rute. Saya misalnya balapan motor sama Valentino Rossi, itu tetap menang saya. Sebenarnya rute yang menentukan saya sendiri. Itu masih menang, karena saya paham rute. Misalnya dari Takaran sampai rumah ibu saya di Purworejo sana, itu walaupun dia motor paling besar cc-nya atau juara nomor 1, tapi kan nggak paham rute, nggak paham bahasa Jawa lagi, nanti geblasuk, muter-muter sampai arahnya malah ke arah Surabaya, padahal Purworejo itu daerahnya Kulon Jogja sana. Nah, yang kedua, kenapa orang yang ngaji dimudahkan masuk surga? Karena dia dapat barokah doanya para malaikat. Karena antum kalau ngaji kayak gini, itu nggak cuman jejer dengan manusia ini, Allah kirim ribuan malaikat untuk mendoakan. Nabi mengatakan, innal malaikah
la tadoa ajnihataha li talabil ilmi. Malaikat ini akan datang, kemudian mereka akan merendahkan sayapnya, mendoakan, menyambut orang-orang yang mencari ilmu atau orang yang belajar agama. Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangi semua orang yang hadir di majelis ini dan ampuni dosa-dosanya. Kemudian nama-namanya ini juga akan disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh para malaikat di majelis Allah Ta'ala. Karena Nabi mengatakan siapa yang mau kumpul di dalam majelis ilmu, maka Allah akan turunkan sakinah. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapapun manusia yang mau kumpul-kumpul di rumah Allah, yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum, dia mau membaca Al-Qur'an dan mengkaji isi kitab itu atau taklim, mengkaji isi Al-Qur'an, illa nazzalat 'alaihimus sakinah, maka pasti Allah turunkan ketentraman jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah kucurkan rahmatnya. Wa khafathumul malaikah, kemudian Allah akan kelilingi, datangkan para malaikat mendoakan mereka. Wa dzakarahumullah, dan Allah sebutkan nama-nama yang hadir ini di majelisnya para malaikat, di majelis Allah Ta'ala, sehingga antum jadi ngetren dan terkenal di kalangan malaikat. Walaupun di dunia rapati ngetren, yang penting ngetren di akhirat. Kembangannya ngetren di dunia tapi orang terkenal di akhirat. Syukur-syukur bisa terkenal di dunia, terkenal di akhirat. Serat terkenal yang dunia, orang terkenal di akhirat. Jamaah rahimahullah, Nabi menjelaskan kalau kita pengen bahagia itu sebetulnya sederhana sekali. Dalam hadis dari Imam Muslim, Nabi mengatakan ada 3 kunci bahagia. Beliau mengatakan qad aflaha man aslama wa razaqa kafafa wal qanaatu ala ma atabihi. Sungguh akan tentram dan bahagia hidup manusia di dunia. Yang pertama apa? Orang yang faham Islam, faham agama. Yang kedua warazaqa kafafa, dia punya kecukupan rezeki. Dan yang ketiga al-qanaatu ala ma atabihi, dia qanaah, menerima atau bersabar untuk tidak nuruti keinginan. Jadi qanaah itu bersabar tidak nuruti keinginan yang sebetulnya tidak dia butuhkan. Ini kok angin ini. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi kuncinya itu 3 itu. Kalau kita pengen bahagia, saya yakin semua yang hadir di sini pengen hidupnya tentrem, senang, bahagia. Cuman kadang-kadang kan kita nggak tahu panggonan dan letaknya bahagia. Kalau kita nggak ngaji, saya yakin menganggapnya bahagia kalau bisa senang-senang nuruti syahwat. Saya perjalanan dari Tawangmangu ke sini itu ribuan orang berkeleleran di pinggir jalan. Kan ini malam minggu, wah ramai banget itu. Klub-klubnya banyak, ada klub Vespa Tawangmangu, ada klub Newtek, ada klub apa itu motor-motor pada tiduran, ada yang kemudian mereka dingin-dingin juga. Ini pokoknya pengen mencari kebahagiaan, nggak ngerti dia tempatnya bahagia. Kemudian kadang-kadang orang anggap bahagia kalau duitnya melimpah. Kalau memang duit yang membuat bahagia, kata Ibnu Hazm, tentu Korun adalah manusia paling bahagia karena duitnya kintalan sampai gembok. Gudang duitnya Korun itu kuncinya saja diangkat 7 orang kontal saking banyaknya. Tapi nggak bisa bahagia juga karena kepikiran khawatir dirampok, khawatir dirampas, khawatir dimintai donatur, segitu itu. Makanya jadi susah malah hidupnya. Beda dengan antum, pengajian gini aja kan bisa tenang, bisa ngantuk, mendapatkan sakinah, terus juga nggak khawatir dirampok, ngerapatin duit tenang ya. Itu makanya orang kaya sih nggak bisa tidur, solusinya gampang, suruh hadir ke tempat pengajian, terus selonjor ngurip kipas angin sana, wah ngantuk nanti. Rahimahullah, itu kebanyakan orang anggap bahagia di 3 tempat itu. Pertama nuruti syahwat, yang kedua pada harta kekayaan, nah yang ketiga ini pada jabatan atau riasah. Ibnu Hazm juga mengatakan kalau memang jabatan yang bikin bahagia, berarti manusia paling bahagia Fir'aun karena jabatannya sebagai Tuhan. Kan rasukan yang jabatan sebagai Tuhan. Tapi juga di puncak jabatannya justru di puncak takut. Saking takutnya dia nyuruh semua bayi laki-laki dibunuh karena khawatir dalam mimpinya itu ada yang lengser jabatannya. Maka kemudian Nabi memberikan resep 3 ini kuncinya, 3 kunci bahagia.
kunci rumah, kunci mobil, kunci berangkas, tambahan aja. Kunci yang pokok nomor satu apa? Nabi mengatakan adalah faham Islam, punya agama, ngerti agama. Itu jadi dia punya iman. Islam itu merupakan landasan paling pokok kalau pengen bahagia. Kenapa? Antum perlu tahu bahwa orang itu kalau nggak punya Islam, nggak punya iman, itu nggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Karena lawan dari iman itu kafir, dan orang kafir itu nggak ada harganya. Allah mengatakan orang kafir itu ya, di sisi Allah Ta'ala tidak ada harganya. Bahkan binatang melata saja lebih mulia. Inna syarrad dawab indallah, makhluk yang paling buruk di sisi Allah, makhluk daratan yang paling buruk menurut Allah itu adalah orang-orang kafir. Kenapa? Alladzina hum la yu'minun, karena mereka nggak punya iman. Kenapa orang kafir nggak ada nilainya? Karena hidupnya orang kafir itu cuma dua saja programnya. Innalladzina kafaru yatamatta'un wa yakulun. Orang kafir itu kerjaannya cuma makan-makan, seneng-seneng, nuruti syahwat, kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak. Antum ngerti binatang ternak? Al-ibil wal baqar wal ghanam. Dalam tafsirnya kambing, sapi, onta sama burung. Yaitu kerjaannya cuma makan, tidur, dolan, nuruti syahwat, kawin, makan. Burung, coba bapaknya burung, suaminya pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Istrinya burung, yaitu ngendok, angrem, ngeloloi anak, nunggu susu. Nanti anaknya sudah mulai besar, bikin susu lagi, kemudian ngendok lagi, gitu terus pekerjaannya. Nggak sadar dia jadi kayak robot itu. Suaminya burung, pergi pagi pulang sore terus. Itu pun masih mulia dia. Orang ngerampok, orang lembur-lembur kayak manusia, kerjanya sampai capek-capek, sampai ngutang-ngutang. Nggak ada. Burung sampai ngutang, sampai begal, sampai ngelembur malam-malam. Ngapain mas? Cari lemburan. Nggak ada. Terus mereka juga nggak ikut KB sekalipun. Anaknya begitu banyak, nggak terlalu khawatir. Pokoknya pikirannya burung. Istrinya burung itu cuma ngendok, angrem, nanti gede, netes, ngendok lagi terus selama masih produktif gitu. Dia nggak khawatir rezeki dan dijamin oleh Allah Ta'ala karena tawakalnya. Makanya Nabi juga ngasih gambaran kalau antum itu tawakalnya bener, ya toh, kayak burung itu, Allah berikan rezeki kayak burung itu juga, ya toh. Coba rahimahullah, coba antum lihat pola hidupnya cuma kayak gitu, nggak ada nilainya. Kita itu dianggap mulia karena ibadah yang kita lakukan, karena keislaman kita. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan betul-betul Allah nggak gubris kita, ya toh. Laula du'aukum, andai kata bukan karena ibadah kalian, ya toh, kita nggak dianggap itu Pak. Bahkan kita mulia bermartabat itu juga karena Islam kita. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzana wa bil Islam. Kita itu suatu kaum yang dimuliakan karena Islam. Wala nu'azzi illa bil Islam, dan kita tidak akan mencari kemuliaan kecuali dengan Islam. Semakin tinggi kemuliaannya itu ukurannya semakin bagus Islamnya. Artinya semakin bagus Islamnya semakin tinggi kemuliaannya. Kita kan kadang-kadang cari kemuliaan seergo larang, jam harga miliatan, kelihatan branded, itu mulia itu karena keislaman kita. Kalau nggak Islam, sehebat apapun merek-merek yang nyentel pada tubuhnya itu merek-merek bonafit terkenal, kalau dia itu memang orang yang hina, maka tidak akan mulia dengan aksesorisnya itu. Karena kemuliaan kata Allah diukur dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Walaupun orangnya jelek, orang paling ganteng, tapi kalau dia bertakwa mulia. Kebalikannya, walaupun ganteng tapi nggak bertakwa, pakai pakaian-pakaian mahal, tas harga-harga khusus, belinya sampai Amerika dan sebagainya, tetap hina, tetap nyebeli itu. Banyak orang ganteng tapi nyebeli, dan ada orang jelek tapi ngangeni. Itu kaitan dengan ketakwaannya itu. Alhamdulillah, maka nomor satu syarat bahagia itu adalah dengan keimanannya. Iman ini kata Ibnu Taimiyah merupakan usulun nikmah, intinya nikmat. Karena nikmat ini terbagi dua, ada usulun nikmah, ada furu'un nikmah. Intinya nikmat sama nikmat cabang, nikmat inti sama nikmat cabang. Kalau duit, rumah, kemudian kendaraan,
sawah, sapi, aset yang begitu banyak, itu nikmat cabang. Antum punya anak ya nikmat cabang. Kenapa? Karena orang kafir juga punya mobil, punya rumah, punya kendaraan, punya anak, punya istri. Tapi yang tidak dimiliki orang kafir itu nikmat intinya apa? Iman. Itu mereka nggak punya, karena mereka nggak dicintai Allah. Yang diberi hanya orang yang dicintai. Nabi mengatakan inna wa yu'ti dunya ala ma yuhibbu wa ma la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini, rumah, mobil, aset dan sebagainya, itu kepada yang disenangi sama nggak disenangi, dikasih semuanya. Wa inna wa la yu'til iman illa ma yuhibbu. Tapi Allah tidak memberikan nikmat iman ini kecuali hanya yang dicintai, ya, hanya yang dicintai. Berarti kalau antum punya iman, ini tanda kalau antum dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada nggak nikmat yang lebih besar dari itu? Nggak ada. Tak jawab dewe, kesuwan nunggu jawaban antum. Nggak ada sudah. Jelas nikmat tertinggi. Kenapa disebut usul nikmat? Intinya nikmat. Coba antum bayangkan ini, intinya nikmat. Kenapa nikmat menjadi iman itu menjadi nikmat yang sangat besar gini? Ya, tadi saya sudah sampaikan, lawan dari Islam kafir. Kalau dia nggak punya iman berarti kafir dan mati pasti neraka. Orang nganggo insya Allah pasti neraka. Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlul kitab wal musyrikin, orang kafir yang tidak punya iman dari ahlul kitab atau orang musyrik, fi nari jahannam, jelas di neraka jahanam, khalidina fiha, dikekalkan di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk daratan. Saya pernah ketemu di suku pedalaman sana, kelompok orang-orang yang betul-betul nggak kenal agama. Pedalaman betul primitif sekali, nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak kenal pakaian, nggak kenal apa-apa. Itu dia rumahnya jelek sekali, ya toh. Dia ngopeni binatang, ada kambing, ada kelinci, ada anjing, ada babi, diopeni di dalam rumahnya. Saya pas nonton, masya Allah, ngelihat Pak, saya mata kepala itu, ini manusia loh, ini makhluk hidup loh, kok kayak binatang, mangan ya podo kewane kuwi. Ora kenal sholat, ora kenal apa-apa. Apa yang bedakan dengan binatang itu? Binatang itu kerjaannya makan, tidur, seneng-seneng. Nah, ini manusia yang makan, tidur, ora kenal ibadah, ora kenal pengajian, nggak denger adzan, nggak denger apa-apa. Nah, terus saya bayangkan, ya Allah, kerjaannya persis sekali. Ya, dia nggak sadar itu hidupnya polanya sama. Yang punya toko nggak punya iman, nggak punya toko, coba kerjaannya cuma nunggu toko, buka toko, nutup toko, ngitung penghasilan toko, tidur, bangun tidur, buka toko, nunggu toko, diperbudak tokonya. Dia nggak sadar, nanti tua, nanti mati. Ya, yang punya apa itu sawah, kerjaannya juga gitu, pergi pagi pulang sore, macul matun mandur natun metong, gitu aja muter, macul nandur manen ngedual, macul matun mandur, mati nih pas macul mau, kayak gitu terus, ngerti sampai mati kayak gitu terus, nggak sadar hidup itu mau ngapain gitu loh hidup itu. Kalau nggak punya iman ya memang nggak gitu Pak. Makanya ini merupakan usul nikmat, intinya nikmat. Jadi gitu ya. Coba manusia itu hidup berpasangan, seneng karo ora seneng, apik karo ora apik, itu nggak berlaku. Kalau orang beriman semuanya baik, cuman sehat. Orang sakit aja nek orang beriman tetap baik. Apa yang nggak baik untuk orang beriman? Hidup manusia itu kan enek seneng karo ora seneng. Nek orang mukmin seneng kabeh, ya toh. Bojo ayu ya seneng bersyukur, bojo elek ya sabar. Sabar juga membawa kebaikan. Apa yang bikin susah? Kata Ibnu Qayyim, linnas luzum linnas ayakuna arba'an. Orang mukmin itu hanya berputaran di 4 hal aja. Dia menyandang 4 perkara. Pertama, ayakuna nikmatan falyaskur. Pertama dapat nikmat, maka dia syukur. Yang kedua, ayakuna musibatan falyasbir. Dia kena musibah, terus dia sabar. Itu juga baik untuk dia. Kemudian ayakuna ta'atan falyastamir. Dia melakukan ketaatan. Nah, ketaatan dia jaga ketaatan itu sampai mati, istiqomah, jaminannya surga. Bahkan yang keempat, dia pasti terkena dosa. Kalau dia kena dosa, dia istighfar. Apa yang bikin susah coba? Hidupnya cuma 4 pasangan itu, ya, nikmat, musibah, taat sama maksiat. Kalau nggak nikmat berarti dapat musibah, kalau nggak taat berarti maksiat. Lah dia punya 4 amalan, dia syukur ketika nikmat, sabar ketika musibah, istiqomah ketika taat, dan istighfar ketika dosa. Apa yang bikin susah? 4-4-nya membawa dia kepada surga. Itu orang mukmin itu wah bahagia sekali, ya toh. Ada seorang ulama Imran bin Hatan yang dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan jeleknya wajah tapi istrinya cantik, maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, saya punya istri kayak kamu itu bersyukur sekali, dan kamu punya suami kayak saya sabar sekali, ya, dan sabar sama syukur menghantar kepada surga. Nikmat jadi orang mukmin itu. Coba apa yang membuat dia susah? Terus yang kedua nih, kenapa nikmat menjadi usul nikmat, intinya nikmat? Jadi gini, apapun yang dilakukan orang mukmin semuanya diberi pahala dan semuanya untung.
padahal orang lain juga melakukan. Makanya gini, Allah mengatakan semua manusia itu rugi semuanya kecuali orang yang beriman, gitu kan. Kata Allah, innal insana lafi khusrin, semua manusia celaka, pokoknya bangkrut, rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Kenapa orang beriman tidak rugi? Ini yang menarik. Ibnu Katsir mengatakan orang beriman itu dia melakukan amalan yang sama dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi, tapi manusia itu nggak dapat apa-apa, orang beriman dapat pahala. Contoh, ya toh, manusia itu menikah, dia jalan-jalan, dia tidur, dia makan. Orang mukmin juga makan, makannya dinilai ibadah karena makan digunakan untuk menguatkan fisik dalam ibadah. Dia nikah, semuanya dinilai ibadah. Dia sama-sama kerja, berangkat pagi, pulang sore. Orang kafir juga berangkat pagi, sama-sama start jam 8, sama-sama selesai jam 3. Orang mukmin bekerja, dia niatnya untuk mencukupi keluarganya, nafkah, itu nilainya luar biasa. Ada pahala yang tidak bisa dikalahkan kecuali dengan capeknya suami ketika bekerja. Bahkan ada dosa yang tidak rontok dengan istighfar, tapi rontoknya ketika dia betul-betul berjuang ketika untuk niatnya mencukupi keluarganya itu. Antum lihat ada suami yang penean tower itu kalau jiblok mati loh itu, tapi dia korbankan nyawanya demi untuk mencukupi keluarganya. Kemudian ada yang kerja malam-malam ngelektor, wah kayak gitu tuh, pertentangan dia ini nilai pahalanya nggak ada yang bisa ngalahkan. Maka duit yang dikasihkan ke istrinya itu nilainya sedekah yang tertinggi. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, ya dinarun anfaku li rajuli wa anfakun dinarun anfaku li ahlihi wa dinarun anfaku fi sabilillah, aina huma afdal. Itu sahabat bertanya, saya kalau punya duit 1 dinar, saya sedekahkan untuk yatim, saya sedekahkan untuk sabilillah atau untuk bantu perang atau untuk kasihkan istri saya, itu mana yang paling afdal? Nabi mengatakan kamu berikan kepada istri kamu itu lebih afdal. Karena apa? Nilai sedekahnya membuat dia tambah taat, yang kedua juga membuat kamu tambah dicintai, kemudian dosa kamu rontok di situ itu. Masya Allah. Coba terus suami itu sepelit apapun kalau neraktiri teman-temannya, tapi ketika ngerti istrinya wajahnya begitu mengenaskan, misalnya terus anaknya duit gitu, yakin rasa bakhilnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Kalau laki-laki normal itu, ya, misalnya kan didit ngono ya golek-golek ke utangan ngono, penting wajah istrinya itu sik tadinya rodok galak karena ora tau ditransferi, caranya biar bisa dapat duit lah ben bahagia itu. Karena mesti itu fitrah laki-laki begitu. Karena bojo galak itu aslinya kan bojo apik sih kurang transferan sama kurang piknik. Nah, itu. Coba kalau perempuan itu mulai emosi segera ditransfer terus segera dijak ke wisata terdekat, oh mesti bahagia. Salah satu gaya hidup orang soleh yang sering dilupakan oleh kaum muslimin sekarang itu apa? Itu ngejak istrinya jalan-jalan, traveling, ya, karena standar kemuliaan, standar sukses, standar ilmu, standar kemajuan itu diukur dari banyaknya rihlah yang dia lakukan. Gaya hidupnya orang Arab itu ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita ila sayf, dia rihlah terus, musim panas, musim dingin, itu sambungannya adalah alladzi atamahu min ju', dia enggak pernah kelaparan, ya toh, wa amanahu min khauf, dia juga enggak pernah punya rasa khawatir. Itu karena orang yang banyak keliling-keliling itu cepat jadi orang baiknya, itu cepat sekali itu. Gaya hidup orang soleh itu sering rihlah, sering berkunjung, sering piknik, ya toh. Itu kok kalau rantai duit atau piknik, orang pisan itu dinikmati, itu salah satu kebahagiaan. Nanti kita jelaskan itu. Yang kedua kan syarat bahagia nomor 1 paham agama, yang kedua kecukupan rezeki. Salah satu bentuk rezeki itu kan punya waktu longgar untuk bersenang-senang, karena rezeki tidak hanya berupa duit, termasuk waktu longgar itu juga rezeki itu. Jemaah rahimahullah, itu alasan yang kedua. Nah, yang ketiga kenapa iman itu menjadi intinya nikmat? Itu ya, orang itu kalau punya iman, maka hidupnya itu fokus, taatnya kepada Allah Ta'ala, cintanya, takutnya hanya kepada Allah. Itu dia dapat nikmat yang paling besar itu. Masya Allah. Ya, coba antum bayangkan andai kata nggak punya hidayah Islam, Allah nggak berikan hidayah Islam, antum lahirnya di Amerika, atau kemudian nggak kenal agama, terus hidupnya mau ngapain coba? Ya, kayak gitu kan. Makanya hidayah yang kita miliki ini hidayah tertinggi.
Pertama, hidayah kita bisa hidup, karena aslinya Allah ciptakan kita itu bisa saja menjadi selain manusia bisa. Terus Allah pilihkan antum jadi manusia, itu hidayatul hayah namanya. Kemudian yang kedua, Allah berikan hidayatul Islam, karena manusia yang nongkrong di muka bumi, yang hidup ini jumlahnya sekitar 8 miliar itu yang Islam hanya sekitar 2,9 miliar saja, berarti hanya sekitar 30%-nya. Dan Allah pilih antum ikut rombongan orang Islam, tidak ikut rombongan yang sisanya yang 70% yang kafir itu, mereka semuanya di neraka. Sementara antum paling tidak mengikut jatah rombongan ya orang mukmin, yang itu kalau dia matinya tidak membatalkan Islam itu dapat jaminan surga itu. Nah, kemudian antum selain jadi dapat hidayah Islam ini, itu dapat hidayah lagi yang ketiga, hidayatul ilm, hidayah diberi petunjuk Islam. Karena walaupun di Indonesia mayoritas Islam, tapi yang gelem ngaji, yang mau sholat, yang paham agama cuma sedikit. Nah, coba ini Magetan itu orang Islamnya di persentase berapa? Misalnya 95% Muslim, tapi saya paham agama, saya ngaji, separuhnya belum tentu. Lah antum ikut rombongan yang Islam, yang paham agama. Ada lagi namanya hidayah tertinggi, hidayah itu taufik, hidayahnya ya mendapat hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu itu tadi, jadi aktivis. Wah, nikmat tertinggi sudah itu. Ini makanya disyukuri. Ya, caranya ya tentu dengan kita perjuangkan, kita rawat keimanan itu sampai mati, kita jaga. Termasuk cara merawat iman itu dengan banyak melakukan ketaatan, menyuburkan iman itu dengan melakukan amal soleh, banyak baca Quran, itu merawat iman. Tapi yang paling cepat jadi keimanan kita bertambah itu paling cepat sering ketemu dengan saudara muslim. Nabi mengatakan nadurul mu'min alal mu'min tajilul qulub, memandangnya orang mukmin satu dengan yang lain itu akan menghidupkan hati, mengokohkan iman. Kenapa? Karena orang mukmin yang kita temui itu adalah ya akan memberikan ilmu manfaat. Imam Hasan mukmin yang kita temui di dunia itu akan memberikan 3 manfaat langsung: ilmu nafi, ilmu yang manfaat; amalun soleh, amal yang baik; yang ketiga kuwatul iman, kekuatan iman. Itu baru di dunia. Di akhirat orang mukmin akan memberikan syafaat. Coba apa pena itu. Kalau Ibnu Katsir mengatakan gini, liqaul ihwan tudhibul hazan. Sering ketemu saudara muslim, ketemu ihwan itu akan menghilangkan sedih. Makanya nek sering sedih itu jarang dolan, mulek kayak nang omah atau ketemu saudara. Makanya Umar bin Khattab itu sampai menjelaskan orang itu kalau imannya bagus, dia mesti senang ketemu dengan saudara, itu senang. Ini untuk ukuran. Kata beliau, mabagya min ladati dunia ila salasa, yang membuat orang mukmin senang di dunia ada 3. Ini kalau kita nggak senang, imannya nggak beres. Ini 3 ini menjadi ukuran. Kalau antum nggak senang di 3 ini, imannya nggak beres. Apa itu? Pertama kata beliau, liqaul ihwan, ketemu dengan ihwan, ketemu dengan banyak saudara muslim. Yang kedua apa? Salatul jamaah. Yang ketiga amalun soleh, amal soleh, amal jama'i. Misalnya kegiatan bareng sifatnya jama'i, ngecor, atau amal jama'i pengajian. Pokoknya ada kelompok-kelompok orang Islam dalam keadaan baik, tabligh akbar. Itu kok dia nggak seneng? Itu nang masjid rasa seneng, ketemu saudara muslim rasa seneng, walaupun jenggotnya dawa, walaupun casingnya kaya ulama salaf sekalipun, kalau dia nggak seneng di 3 ini, itu nggak beres, itu imannya nggak beres itu. Karena orang kalau imannya bener mesti seneng di 3 itu, seneng, gampang akrab, seneng dengan saudara. Kata Nabi, al mu'min mu'allifu wal mu'allafu, orang mukmin itu gampang akrab. Nek diakrabi penak karena nyenengi saudaranya. Wala khaira liman la yu'allifu wal mu'allafu, dan enggak ada kebaikan bagi orang yang susah akrab. Nek diakrabi ora ngepenake. Kota bodine Islam ngelek-eleki standar kesatuan orang mukmin masalah ya. Makanya jangan sampai kalau kita berilmu, sudah ngaji, kemudian kita tidak akrab, tidak punya akhlak kepada saudara, itu yang merendahkan ilmu agama. Kata Imam Syafi'i, jangan kamu rendahkan ilmu agamamu dengan 3 hal. Pertama, buruknya akhlak; yang kedua, dekat dengan penguasa; yang ketiga adalah meninggalkan sunnah. Nah, itu makanya kalau sudah ngaji jangan dekat-dekat dengan penguasa, itu merendahkan ilmu agama. Ustadz kok senengannya mepet-mepet pejabat, itu rendah itu. Walaupun ulama jadi terhina. Antum lihat tuh ulama-ulama yang gelem nompo duit dari pemerintah, habis sudah kredibilitasnya. Dulu tegos di tekuni dijadikan panutan, bahasan jadi pro mereka, jadi penjilatnya mereka, sudah terhina. Dulu tegas banget itu, gimana mbah hukumnya
Natalan haram, wah langsung no haram. Nah, sekarang gimana ya, tidak masalah ya dah. Mana kaya deh, meleto itu merendahkan ilmunya ya dah. Omongannya jadi karu-karuan, rusak semuanya itu. Bahkan sampai berani mengatakan vaksin itu perintah agama, siapa yang tidak mau vaksin masuk neraka. Aku bayangin apa malaikat penjaga surga itu nganggo cek sertifikat vaksin ngono lho ngono. Neng antum mau josok udan bahasa apa lho, aku ora nyebutke bahasa apa lho ini. Ngger nek wonge mau ketawang-wang besok saya punya nadar nek ketemu wonge arep tak sampaikan, Mbah jenengan ki umure 80 tahun ya toh, karek nunggu mati nunggu adzan lho uripe. Lha kan tidak repot-repot, misale nopo duit semono kae nggih apa? Arep nggo mangan enak ya untune wis geol-geol, arep nggo booking cewek-cewek ya wis 80 tahun. Mbah ngono kuwi. Kok malah jenengan ki penake karek lenggah ya toh, disungkemi ulama apa namanya dadi ulama sak Indonesia apa ora bersyukur to kudune kuwi. Ning sayange wonge ora sida nang tawang manguh, dadi ora sida ngomong. Aku wis duwe nadar nek ketemu arep tak sampaikan begitu itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu. Merendahkan ilmunya dengan dekat penguasa. Kemudian yang kedua, akhlak yang buruk. Ada enggak orang punya agama, paham agama tapi dibenci banyak orang? Ada enggak? Orang paham agama kok dibenci banyak orang? Ini pertanyaannya, sejak kapan ilmu agama membuat dibenci banyak orang? Harusnya dia punya ilmu agama itu membuat senang banyak orang. Dia ilmunya itu membuat dia tawadhu. Ada orang itu justru tambah ilmu tambah sombong, tambah kemaki. Dulu pas belum ngaji ngono ki blater, siapa saja dihampirkan monggo pinara enggak usah ngaji. Masya Allah langsung angkuh salami ra gelem, ketemu ra gelem salam. Kaya robot ngono kae ketemu Assalamualaikum ngene ra gelem kok. Keterlaluan itu merendahkan ilmunya. Kata Imam Syafi'i, itu yang bikin hati kita tertutup, hati kita jadi kaku itu karena itu. Maka beliau mengatakan man ahabba ayaftahu lahu qalbahu wa yuwasi'u wa yunawwirahu. Siapa yang pengen dilapangkan hatinya, diberi cahaya pada hatinya, beliau mengatakan fa'ali bil khalwah wa tarku sufaha wa qillatul aqli wal kalam wal bughdu ahlul ilmi alladzi laysa bi insabun wal adab. Maka hendaklah kamu itu menjauhi teman-teman yang buruk, kemudian banyak mendekat pada Allah. Sama ini yang menarik, apa? Kamu membenci orang yang berilmu, alladzi laysa fi insabun wal adab, yang dia enggak mengerti akhlak dan adab. Jadi ngerti ilmu agama, dia aktivis, ustadz atau ulama atau dia pokoknya aktivis gitu aja, paham agama tapi enggak punya adab, enggak sopan, enggak punya sopan santun, enggak punya ketawaduan, itu yang membuat akhirnya dibenci banyak orang. Aduh, Masya Allah, jadi sedih ya nek ngerti kayak gitu itu. Ya, ngisi ngono ya, apa namanya berlewat Jumatan gitu aja belah-belah jamaah, nggak punya adab, dijak salaman aja tangannya begini. Itu sejak kapan ilmu agama yang kamu miliki jadi tambah sombong kayak ngono kuwi? Nah orang kaya kemudian nggak ngaji sombong ngono kuwi, walaupun ancamannya neraka tapi masih masuk akal karena nggak paham agama terus duit tenan sombongnya rada logis ngono lho. Misalnya pejabat nggak paham agama sombong, lah ente wis paham agama kalau jadi sombong. Itu sombong itu kalau kalian membagi, ada sombong karena harta, ada sombong karena jabatan, ada sombong karena tampan. Ini yang ngeri itu yang keempat ini, sombong karena ilmu. Justru harusnya ente itu punya ilmu, itu yang menjadikan kamu beda dengan orang-orang umum itu, ilmu yang kamu miliki. Kok tambah kemaki, tambah sombong. Lah kapan itu ilmu agama bikin sombong kayak ngono kuwi? Kabeh dibutake, kabeh di unen-uneni ya ora cocok sithik, berbeda sithik ngono langsung ora salam, ora senyum. Waduh, ora senyum, ora salam barang barok kabeh. Alhamdulillah rahmatullah. Maka syarat pertama itu ya, iman diperbagus dengan cara itu kita lanjutkan. Yang kedua itu syarat bahagia yang kedua, warazaqaka kafafa, kecukupan rezeki dan kekayaan. Artinya kalau antum pengen bahagia setelah paham agama itu kecukupan rezeki, kecukupan kekayaan. Masalahnya kalau nggak punya duit sama sekali, nggak punya tetangga, nggak punya istri, jenis-jenis kekayaan yang begitu banyak kita nggak punya, ya nggak sempurna bahagianya. Misalnya paham agama tapi tidurnya sendirian terus sampai tua, umur 40 tahun kok turu glimpang-glimpung dewe, randi bojo, ya ora bahagia. Atau misalnya aset apa-apa nggak punya, maka
dilengkapi. Kalau pengen bahagia itu yang kedua punya kecukupan rezeki, dan rezeki tidak hanya berupa harta. Umar bin Khattab mengatakan inna ajmalur rizqa laisa bil mal, namanya kekayaan itu tidak hanya duit. Fa inna ajmalur rizqa laisa bil mal, dan sebaik-baik kekayaan itu juga bukan duit, tapi beliau mengatakan dakwatul itu rezeki. Jadi punya ibu yang mendoakan itu juga bagian dari rezeki, punya anak yang solehah juga rezeki, punya tetangga yang baik itu juga rezeki. Nah, ini saya ingin sampaikan nasihat dari Ibnu Abbas tentang 7 jenis kekayaan. Beliau mengatakan tentang al-ghina sabatul asya, itu kekayaan itu ada 7, supaya kita nggak salah paham. Masalahnya rata-rata orang sekarang ini dan di tahun-tahun ini itu menentukan orang itu sukses, kaya, kecukupan itu mesti dari duitnya, dari gajinya, dari rumahnya, dari asetnya, itu ngono-ngono. Kalau dia memang miskin, walaupun anaknya hafid Quran, itu seakan-akan bukan orang kaya. Standar wong sugih pokoknya omahe apik, padahal anaknya ora paham agama kabeh. Sementara kekayaan itu kalau harta cuma 1 di antara 7 itu. Baik, kita nukilkan ya. Pertama, beliau mengatakan kekayaan yang pertama adalah ghinaul amwal, kekayaan finansial, kekayaan duit. Ini yang menjadi ukuran rata-rata yang beritu. Padahal itu justru kekayaan paling kecil, karena antum duitnya banyak sekalipun tetap yang dinikmati sedikit. Antum punya duit 3 kintal atau 1.000 kabeh, tapi yang antum makan itu seberapa, yang antum gunakan itu seberapa. Antum punya ratusan mobil sama yang punya mobil 1, ya bodoh wae, saya dipakai ya 1 itu. Punya ratusan rumah ya toh, sama yang punya rumahnya cuma 1, ya sama, yang dipakai ya 1 rumah. Yang punya puluhan ribu setel sama punya 3 setel aja, ngajinya ya pakai itu, terus ke walimah ya itu, ngaji ya itu, apa itu. Yang orang setel kuwi gonta-ganti ya kuwi wae. Tapi kan ya padha wae, intinya yang dipakai itu loh rezeki itu. Ya toh. Ini yang pertama. Yang kedua, kekayaan yang kedua adalah ghinaul ulum, kekayaan ilmu, dan itu lebih tinggi nilainya karena ilmu itu kepake terus, bahkan sampai dia mati. Itu kalau dia punya ilmu dan ilmu itu diajarkan, maka dia dapat aliran pahala dari ilmu yang diajarkan kepada orang. Misalnya ilmu sepele lah, ilmu agama, bab contoh ibadah yang lebih kecil, misalnya wudhu gitu aja. Antum punya ilmu tentang wudhu, diajarkan orang sekampung, diajari wudhu, maka antum mati, itu orang sekampung wudhu karena belajarnya dari antum dapat pahala wudhunya orang sekampung itu. Ilmunya kepake terus, subuh kepake, duha kepake, duhur kepake, asar kepake. Itu ilmu agama itu gitu. Coba ilmu dunia nggak kepake. Saya belajar bilangan prima, bilangan desimal, bilangan rumus-rumus Pitagoras macam-macam ini. Kapan ngamal gitu raiso, orang kanggo yang sampai sekarang. Nah, hitung-hitungan duit yang guru kalkulasi yang guru hitung-hitungan apa tuh susah. Saya bayangin lo bulut ngasih rambutnya rontok belajar ilmu kayak gitu. Coba belajar dunia itu, tetangga saya itu kuliah jurusan pertanian, ya Allah, dari TK SD sampai SMA kuliah jurusan pertanian sampai melanjutkan S2 pertanian, terus ya ora dadi petani, saya peternakan, ya ngono kuwi ora dadi peternak. Bertahun-tahun sampai umurnya 40 tahun loh sekarang. Iki wong urung nikah iki guru ngejar sekolah, terus nanti ngejar beasiswa, nggo sekolah meneh beasiswa, sekolah meneh ilmunya dunia. Aku bayangke kok kaya urip ning donya sak lawase. Engko nek umure nggo 45 tahun, sekolah 40 tahun, terus ngamalke ilmu niku lho kapan? Ya sekolah full day school. Ya Allah, berangkat pagi sampai pulang sore, ora iso diamalke lagi. Coba yang jadi dokter oleh sekolah itu, ya dari TK SD SMP SMA kuliah, terus kuliah kedokteran 4 tahun, tambah melanjutkan S2 nya 4 tahun meneh, terus habis itu magang, kemudian sampai ya berapa puluh tahun tuh, hampir 40 tahun jadi dokter lagi 5 tahun terus stroke. Wis le sekolah pengen jadi dokter, pengen jadi dokter 5 tahun, sekolah 40 tahun le ngamalke cuma sedikit. Itu mending nek dokter mesti diamalke, yang lain juga. Rahimahullah. Ini yang kedua, namanya kekayaan ilmu. Yang ketiga itu yang disebut ghinaul muru'ah, kekayaan sosial. Jadi dia dimuliakan, dikromi, dihormati banyak orang, diampirke kemana-mana, ngenalkan kemana-mana, pengen memuliakan. Oh, itu rezeki luar biasa itu. Banyak orang kaya itu nggak punya kekayaan ini. Dia kaya tapi nggak dikenal orang, kaya tapi nggak ada yang hormat, kaya tapi nggak ada yang ngikromi. Sakit aja walaupun duitnya melimpah, nggak ada yang nengok.
Nah, sementara ada kita orang miskin, ketika sakit, kok ke rumah sakit lagi gerges-gerges di rumah, full sampai rumahnya dipasang terop saking banyaknya itu. Terus semuanya pada bawa gula teh, sampai sakitnya sekarang sudah setengah tahun sudah sembuh, itu gula tehnya belum habis. Itu karena dia dapat kekayaan murah, kemana-mana dikerungi, mau bapak, benar. Jangankan orang tua, sampai anak kecil aja semuanya pada hormat, Assalamualaikum, masih bedo ngejak salim kabeh, salim. Itu begitu tuh bahagia loh, itu bagian dari kekayaan, dimuliakan banyak orang. Yang keempat apa? Ghinaul jasad, dia kekayaan fisik, jadi diberi sehat, itu kekayaan luar biasa. Antum punya kekayaan melimpah tapi sakit, kecil dunia itu. Coba antum punya duit 3 miliar tapi cuci darah, kemudian mobil 20 tapi stroke, numpak kursi roda, mobil 20 kok tumpaknya kursi roda, mobil Pajero tumpaknya kursi roda, mendingan rada mobil tapi beneran numpak mobil. Wagah aku kan numpak kursi roda itu. Coba saya bayangkan, nek nggak sehat itu terus apa fungsinya kekayaan ambal itu? Makanya ini termasuk bagian kekayaan. Yang keempat adalah ghinaul jasadiyah. Kemudian yang kelima, ghinaul ahliyah, kekayaan keluarga. Dia punya anak, punya istri, kemudian punya keluarga yang begitu banyak, yang mendukung dia apa-apa, keluarganya begitu banyak, didukung, bahagia. Kan ada orang itu sebetulnya tidak terlalu kaya. Saya punya teman itu, anaknya 10, ya Allah, tapi Masya Allah anaknya nurut-nurut gitu. Padahal motornya itu jelek banget itu, sampai ditambahi kayu. Anaknya kok apa namanya, geledekan ditumpangi kalau ke masjid itu, anak 7 ngikut kabeh ngono kuwi. Itu kebalikannya, ketoke duitnya melimpah, ra duwe anak, atau dua anak siji nakal, atau anak loro siji ngambil orang, siji diambil orang. Kocur itu. Ya, ini makanya kalau kekayaannya melimpah, kemudian keluarganya banyak, terhormat, ini bagian dari kekayaan yang kadang-kadang kita lupakan. Kemudian yang keenam apa? Ghinaun nufus, kekayaan jiwa, kekayaan hati, yang itu nilainya juga sangat tinggi. Kenapa? Karena inti kehidupan manusia senang, kaya, cukup, bahagia itu dari hatinya. Walaupun rumahnya sempit, tapi kalau jiwanya, hatinya lapang, dia punya kekayaan hati, itu nggak masalah dengan rumah yang sempit itu. Ya, karena intinya itu pada hati. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Antum kalau ngerti inna fil jasad mudghah idza saluhat jasadu kullu, itu tidak hanya berkaitan dengan perasaan itu, termasuk semuanya. Nek hatinya baik, sak wajahnya baik. Kemudian kalau hatinya lapang, ya apa pun jadi lapang. Kalau hatinya lembut, semuanya jadi lembut. Itu ya gitu. Mbok kasurnya atos tapi hatinya lembut, ngono. Mending itu no timbangannya ketoke omahe ombo atine sempit. Ketoke kasur empuk atine atos. Susah, nggak akan bahagia. Karena orang itu kalau hatinya sempit, miskin hati itu kena masalah kecil aja tersiksa dia, tersiksa dengan masalah-masalah sepele. Ada orang itu, orang kaya ini bunuh diri gara-gara jerawat, saking miskinnya itu. Sementara orang yang hatinya lapang, kena masalah sebesar apapun karena jiwanya kaya, tenang banget itu, kena ujian yang berat, ringan. Karena hatinya lapang. Contoh ini analoginya ya, antum misalnya berdua sama kebo di WC, kira-kira sempit apa longgar? Sempit tak? Coba kalau antum berdua sama gajah di alun-alun, sempit apa longgar? Longgar. Kenapa? Karena wadahnya itu loh, WC sama alun-alun. Nah, coba kalau antum itu hati cuman sak WC ini mau, terus kelebonan masalah segitu aja sempit banget itu. Tapi coba kalau hati kita lapang, luas, kena masalah segede gajah, ringan. Cuma gajah satu, gajah 10 toh. Antum ber-10 dengan gajah, tapi di alun-alun tetap longgar. Itu makanya lapangan hati. Makanya ketika Nabi mendapatkan kesulitan, itu bukan kesulitannya diangkat, tapi Nabi mintanya di lapangan hati, sehingga masalah berat jadi ringan. Makanya turun ayat surat Al-Insyirah itu, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku lapangkan hatimu, wa wada'na anka wizrak, maka habis itu aku berikan kepada kamu beban-beban yang berat. Kenapa beban berat itu setelah hati lapang? Karena beban seberat apapun jadi ringan kalau hatinya lapang. Kalau wadahnya luas, maka tetap kuat. Coba antum masak air pakai panci yang besar, ya toh, tetap kokoh itu. Coba kalau pancinya kecil, kena api kecil aja umek, langsung gampang emosi, tersalut, masalah sepele aja langsung nggak kuat dia.
Coba kalau hatinya lapang, kena api yang besar, diserotong kayak gini, gitu aja, itu nggak umut-umut itu. Kenapa? Karena besar. Itu ya, tampungannya besar. Yang ketujuh yang disebut kekayaan kata Ibnu Abbas adalah ghinaul fursah, kekayaan waktu. Ini tadi yang saya nukilkan di pertama itu. Jadi termasuk antum disebut orang kaya itu kalau punya waktu longgar, duitnya banyak, orang di waktu. Mau piknik nggak bisa, mau ngaji nggak bisa, nggak punya waktu. Pokoknya milih mana? Ini duitnya banyak, orang di waktu, atau dua waktu orang di duit, bodoh, lo nganggur. Itu nggak bisa. Itu ya kayak para sahabat itu, duitnya melimpah, kekayaan melimpah, dunia di tangan mereka, waktunya longgar, mau ngaji mau apa bisa. Ini ojo ngasih punya banyak duit, punya banyak kekayaan, nggak punya waktu. Ini yang penting itu gini, jangan sampai antum fokusnya di kekayaan nomor satu berupa duit itu tadi, itu terus kekayaan nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu antum korbankan demi untuk ngejar kekayaan yang namanya duit. Demi ngejar duit, keluarga dikorbankan, kesehatan dikorbankan, ilmu dikorbankan, masih nggak iso ngaji, nggak iso taklim, nggak iso kegiatan, penting pikirannya duit. Emangnya terus antum langsung bisa kecukupan dengan mengejar itu? Taruhlah antum dapat duit itu, kalau pikirannya cuma ngejar itu, tambah miskin, yakin. Kenapa? Karena semakin dikejar itu semakin kurang di kedua mata kita. Kata Nabi, maka nanti dunia akbaru hamniha, siapa yang ambisinya pikirannya itu cuma dunia, duit saja, ja'alal faqra baina ainihi, dibikin kurang terus di kedua matanya. Jadi orang miskin itu bukan orang yang nggak punya duit, ternyata orang sih ambisinya ngejar duit terus, akhirnya duit sebanyak apapun tambah kurang, tambah miskin, ya toh? Terus habis itu dia tambah terhina, wa farraqa amru, dibikin berantakan hidupnya, wala ya'ti dunya illa ma kutiba lahu, dan anehnya dunia tidak datang kepada dia kecuali apa yang sudah ditetapkan. Berangan Nas itu pergi pagi pulang sore terus, rutinitasnya cuma kayak gitu. Berangkatnya jam 1:30 malam, pergi ke pasar, duitnya melimpah. Saya ngerti itu, ada orang yang saya ngelihat mata kepala juga, dan jelas ya, itu berangkatnya 1:30 malam, pergi ke pasarnya jauh, sak mobil full dagangan sayur kabeh, itu sampai pasarnya menjelang subuh. Habis itu dia mata dagangan terus jualan sampai pada duhur. Nanti selesai duhur dia toto sampai jam 2. Habis itu dia pulang perjalanan sampai Tangmangu jam 4, jam 4:30. Nanti belanja lagi ke pasar sekalian untuk persiapan besok, sampai rumahnya sudah menjelang maghrib atau maghrib. Nanti habis maghrib toto di mobil sampai jam 8, 9, terus tidur. Habis tidur langsung 1:30 melek berangkat lagi, terus sampai sana subuh dagang sampai jam 1, toto pulang sampai jam 4:30, terus belanja sisan sampai rumah maghrib toto jam 8, terus tidur sebentar jam 8:30 berangkat lagi, ngasih kiamat yang lebih terus. Coba berangkatnya lampu belum mati sampai rumah lampu sudah hidup, berangkat matahari belum terbit sampai rumah matahari sudah terbenam, berangkat anaknya belum hidup sampai rumah anaknya juga sudah nggak hidup. Terus pokoknya ora pernah ngerti anaknya melek, mangkat anak isik turu, teko omah anak wis turu. Yang ora pernah ngerti lampu mati, berangkat lampune isik urip, teko omah lampune surut, terus kayak ngono duwite oke. Coba ora iso ngaji, duwe keluarga ora iso nunggoni, ora iso piknik, ora iso ngapa-ngapain, gimana bahagia kayak gitu itu? Jangan iri sama orang-orang kayak gitu, kok iri? Antum bisa ngaji kayak gini nih, rezeki luar biasa, dapat rezeki ilmu, rezeki waktu longgar, belum lagi fisik antum dibikin sehat. Melaku ke sini antum kesini naik motor apa jalan, itu jalan itu bisa ke sini, itu indikasi antum sehat. Terus antum juga punya kekayaan keluarga, punya banyak relasi, banyak, masya Allah. Itu kalau antum perkokoh iman, itu nanti rezeki ini akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Semakin bagus imannya, maka semakin bagus rezekinya. Makanya ini urutannya, antum kalau pengen bahagia, itu diperbagus Islamnya, imannya, nanti rezekinya diperbagus oleh Allah Ta'ala. Jangan antum ngejar yang kedua itu, ngejar rezekinya, nanti ini jam berapa ini? Wah, ketiga orang saya lanjutkan yang ketiga, qanaah. Karena walaupun antum sudah kecukupan semuanya, rumahnya mewah, keluarga, tapi nggak qanaah, nggak ada gunanya. Terus apa gunanya coba? Sudah kecukupan semuanya, tapi nggak qanaah, kurang. Ya, terus kapan bahagia kayak gitu itu? Mobil ada model baru beli lagi, nggak pernah puas.
ya nggak akan bahagia. Sudah punya istri, ngerti istri tetangga, ya toh, bayang-bayang ke kona'ah, nggak kona'ah ya kayak gitu itu, nggak akan bahagia. Makanya Nabi mengatakan al kona'atu rizqun la yanfud. Namanya kona'ah itu rezeki yang paling tinggi, nggak ada habisnya. Kalau antum kona'ah, maka antum mesti kekayaan, mesti cukup. Saya itu pas mau tuker mobil saat itu, ya toh, mobil saya itu kan Alphard, saya tak modif cari kan, itu dari 8 tahun yang lalu, alhamdulillah nggak pernah error, nggak pernah kendala. Terus pas dapat arisan ngono, pikiranku ijol ya Avanza ngono ya, ben rodok keren ngono kuwi. Wah, terus susu tak toto tak siapin, ternyata ora setuju. Ya toh, koncoku kae sering melo berenang dindi mesti melo kae, arep tak tilapke tetep ngintil kae. Ya toh, itu akhirnya mbok rasa nanti apa namanya biar kona'ah ngono wae, kona'ah ngono. Akhirnya enggak jadi, karena enggak jadi akhirnya duitnya utuh. Wah, dadi wong sugih aku ngerasa gitu ya Allah, dadi wong sugih. Coba nek misalnya ya, antum ekonominya semakin naik tapi apa namanya keinginan hidupnya tetap kona'ah gitu aja. Misalnya saya dapat gaji 100 juta tapi mobil tetap seperti itu, rumah ya wis kaya ngono wae, apa sugih banget. Tapi itu nggak bisa. Rata-rata kalau taraf ekonominya naik, keinginan naik, jadi level hidupnya jadi naik terus, akhirnya nggak pernah bahagia. Itu karena apa namanya level hidupnya naik sesuai dengan naiknya ekonomi. Kalau apalagi yang lebih ngedes lagi, kalau levelnya lebih tinggi dari ekonominya, levelnya baru cherry, tapi dia pokoknya Avanza, akhirnya memaksakan diri pura-pura jadi orang kaya. Ya toh, sebetulnya belum kaya tapi memaksakan diri jadi orang kaya, nggak kona'ah. Akhirnya ngambil Innova, orang modal 10 juta kok Innova, akhirnya tertekan hidupnya, umur 60 tahun sik mikir setoran tang itu terus kepikiran orang bakal bahagia kayak gitu itu. Nek antum bisanya levelnya Innova tapi tetap cukup dengan Cherry itu loh, wah itu bahagia betul. Antum sama raja sama, kata Imam Syafi'i, idalaka qalban qani'an anta ma'al malikum sawa. Kalau kamu itu punya hati yang nerimo, maka kamu dengan raja sama. Coba antum sama presiden, apa bedanya? Presiden punya mobil ratusan, antum punya mobil satu, yang dipakai ya satu. Dia misalnya bisa beli ribuan porsi makan, sama kita makan sehari 3 porsi. Emang yang sugih terus ribuan porsi, borong kabeh, tetap yang dimakan ya cuman segitu itu. Ya, makanya kalau kita itu bangun tidur nggak ada tekanan batin, nggak ada pikiran berat dalam apa namanya psikologi kita, kemudian badan kita sehat dan antum punya kecukupan rezeki hari itu. Nabi mengatakan kamu ya memiliki dunia seisinya. Nabi mengatakan mangkana fisabah aminan finapsi, siapa yang bangun tidur waktu pagi dia itu tenang jiwanya, nggak ada tekanan batin, nggak ada pikiran, nggak ada tekanan apapun lah ya dong, misalnya debt collector, apa tekanan KPK, apa khawatir polisi, dia nggak ada salah masalahnya, tenang banget, bangun tidur terus nggak ada beban. Kemudian yang kedua, fisiknya sehat, afiatan fi jasadi wa kana lahu qutan fi yaumi, dan hari itu kamu punya kecukupan yang dimakan hari itu saja, hari itu. Misalnya beras hari itu ada rakitan setengah liter, terus baju yang dipakai hari itu ada, kata Nabi apa? Fakaan nama dunia via dia, maka dunia semua di tangan kamu. Karena seluruh dunia itu, andai kata semua ngumpul pada diri kita, itu yang kamu makan hari itu ya cuma segitu. Sama dengan orang kaya ya sama. Bahkan malah kadang-kadang lebih banyak orang miskin. Orang kaya itu malah makannya dikit-dikit, orang miskin bermadang terus. Ya toh, orang kaya disuguhi mewah-mewah, tongkleng gulai, sate, tongseng macam-macam, nggak doyan, lebih banyak rezekinya orang miskin itu ya. Itu andai kata kita misalnya ya kecukupan segitu banyak, terus habis itu kok sakit hilang, apalagi kemudian misalnya antum sehat, dunianya banyak tapi tekanan batin sedih, hilang juga. Makanya antum bangun tidur nggak sedih, badannya sehat dan ada kecukupan rezeki hari itu, kata Nabi, dunia semua di tangan kita. Yes. Lebih bahagia dibanding mereka itu. Makanya kalau kita pas ada ambisi, doa biar kona'ah gimana ya, doanya Nabi itu gini ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkan yang halal saja. Sebetulnya kita dikasih Allah yang halal itu sudah kecukupan. Mobil itu sudah halal ya, walaupun kayak gitu, motor ya kayak gitu, rumah ya kayak gitu, tapi itu halal, cukup itu. Maka jangan tertipu dengan kotak mewah tapi malah nggak jelas. Maka doanya ya Allah cukupkan dari yang halal saja. Wa aghnini bihalalika, dan cukupkan, kayakan hatiku dengan apa anugerah yang Kau berikan, untuk mengharap pada selainmu. Itu
Sudah jam 7 lebih. Semoga 3 nasihat Nabi ini bermanfaat untuk kita. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.